Ya, saya meyakini yang Pangeran Joko Semprong ini, Pangeran Tepas ini adalah putra Brawijaya. Karena apa? Semua badannya besar. Ini sebetulnya dia dulu tinggalnya adalah di daerah Pajangan. Tetapi terus bergeser ke barat karena di Pajangan situ ya merasa dia kurang nyaman karena jadi nisan ini karena dianggap leluhur yang melahirkan kota kecamatan itu sangat dihormati, sehingga untuk menjaga kewibawaan beliau dibikinlah kisah itu. Dan sampai sekarang ada orang memang takut dan tidak berani mencoba daripada nanti hilang yang menjadi kebanggaannya itu. Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu. Pada saat Romo menceritakan tentang sejarah Prabu Brawijaya di konten video tentang Pantai Ngobaran, Romo kan menceritakan nama putra-putra Brawijaya yang ada di sekitar DIY. Nah, salah satu yang menarik adalah Joko Semprong. Siapa sih sebetulnya beliau itu, Romo? Ya, Prabu Brawijaya dari kisahnya, anaknya kan ada sekitar 117. Itu dari kisahnya ada 117. Nah, yang ke Jogja itu sekitar 13-15 yang di Jogja. Ada di Gunung Gambar, di Ngobaran, di samping Ngobaran Renangan, ada di Parangtritis, ada petilasan atau makamnya, ada di Brosot, ada di Temon. Jadi di Jogja cukup banyak, sehingga yang Sabdo Palon sekarang datang ke Jogja ingin ngomong karena inilah orang Jogja ini, orang anak-anak Brawijaya yang sangat luar biasa. Itu sehingga dia hadir di sini yang Sabdo Palon untuk ngomong. Dan bersama dengan Ibu Ratu Kidul, saat suro ini Ibu Ratu Kidul juga turun ke daratan bersama yang Sabdo Palon bertemu dengan putra-putra Brawijaya. Kalau Eyang Joko Semprong itu perawaannya seperti apa, Romo, kalau dari pengalaman kemarin saat berjumpa dengan beliau? Ya, saya meyakini yang Pangeran Joko Semprong ini, Pangeran Tepas ini adalah putra Brawijaya. Karena apa? Semua badannya besar. Jadi saya yakin kalau ketemu badannya besar, nah itulah. Yang Pangeran Tepas ini gimana ya? Merengut tidak, tetapi sumeh tidak. Jadi orangnya itu hidup boleh dikatakan cukup santai gitu, Joko Semprong ini. Ya, saya mengharap sana. Berada itu kira-kira itu dari jembatan lama Kaliprogo itu ke utara kira-kira 100 meter. Itu di situ adalah yang Joko Semprong. Jarang orang mengunjungi ke situ. Saya pun mengetahui di situ karena panggilan saja. Panggilan diminta untuk berkunjung, saya cari. Dan memang pencariannya juga begitu mudah. Saya belok ke situ, langsung masuk di situ dan masuk ke dalam sudah ketemu yang Pangeran Tepas ini. Sebetulnya, Romo, kenapa sih Pangeran Tepas atau yang Joko Semprong ini sampai dalam tanda kutip mengungsi sampai ke Brosot itu kenapa, Romo? Yang Tepas ini, Pangeran Tepas ini sebenarnya orang sakti. Dia ke daerah situ itu bersama beberapa pangeran yang lain, tapi sebetulnya, tetapi yang tinggal di situ hanya Tepas ini. Sebetulnya dia dulu tinggalnya adalah di daerah Pajangan, tetapi terus bergeser ke barat karena di Pajangan situ ya merasa dia kurang nyaman karena ada ya
istilahnya dari Sinuwun Panembahan Senopati kan tetap tidak mau kalau ada keturunan Brawijaya ada di daerah itu. Tapi sebetulnya itu sebelum Panembahan Senopati, sebetulnya jauh sebelum itu. Jadi dulu sudah ada jauh sebelum itu, dianya sudah nggak nyaman di situ, dia pergi ke Kulon Progo. Di situ dia sebagai seorang ya tabib. Jadi dia berdiri di daerah Mrosot itu adalah seorang tabib penyembuh. Nah, disinilah sebetulnya kalau orang teman-teman yang belajar ilmu Reiki, nah Djoko Semprong ini adalah penguasa ilmu energi Reiki dari Jawa. Kenapa begitu? Karena memang dia dalam penyembuhan itu pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalirkan energi kepada orang yang disembuhkan atau menolong orang tertentu. Itu yang ada. Sehingga seolah-olah dia bentuknya adalah dia sampaikan, aku ki Gur Semprong gitu. Gur Semprong sih kok bundamu-bundamu neng keren nih lho. Aku ra iso apa-apa. Sik kerjane awak ki Gusti Allah. Gusti Allah, aku mau nglantarke nggo nambani kowe kabeh ning kene gitu. Nah, itulah karya terakhir Eyang Djoko Semprong. Dia tidak menuntut hal lain, tapi menyingkir di situ dan menjadi orang ya penolong di daerah situ untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kisahnya luar biasa ya Romo. Sebenarnya seorang yang sakti, tetapi dia akhirnya menjadi seseorang yang berbuat baik, menjadi tabib yang mengabdi kepada masyarakat ya Romo ya. Iya. Jadi filosofinya begitu dalam sebenarnya ya Romo ya. Apa yang bisa kita ambil dari itu Romo untuk para nasihat untuk tokoh-tokoh kita supaya seperti beliau itu seperti apa Romo? Ya, dia di situ sebagai seorang pangeran, tetapi dia tidak menyampaikan bahwa dia seorang pangeran. Orang di situ tidak tahu bahwa dia seorang pangeran, sehingga kalau misalnya sedulur-sedulur berkunjung ke situ, beda dengan pangeran yang lain. Ada rumahnya, ada ininya, dibangun dan bagus. Ini tidak dibangun, cungkup saja tidak, benteng saja tidak. Jadi sekedar di tembok, cuma orang tahu di situ. Kalau tanya orang itu mana makam paling tua, itu yang makam paling tua di situ. Dia tidak tahu bahwa di situ dikira orang biasa, yang di situ adalah sebagai penyembuh kepada orang-orang di situ. Nah, disinilah sebaiknya kalau kita sebagai seorang sampaikan ya pemegang kuasa atau pemimpin, kita harus bisa ajur-ajar kepada masyarakat. Jadi kita tidak itu terus mengenalkan diri, saya ini, saya gini biar dihormati di mana-mana, duduk disuruh di depan, tidak. Kita ajur-ajar, duduk ngomong biasa apa adanya, sehingga kita itu nanti kalau mereka tahu, nah kita bisa memberi suri teladan bahwa lah itu ternyata pimpinan aja sikapnya seperti itu. Itulah sikap yang harus kita ambil kalau mau Indonesia ke masa depan lebih maju, adil dan makmur. Menariknya lagi Romo, di tengah masyarakat saya tidak tahu seberapa santer beritanya. Yang beredar di tengah masyarakat itu ada pantangan untuk melompati atau jalan di atas makamnya Eyang Djoko Semprong. Katanya, maaf nih katanya gitu, katanya kalau melompati itu alat kelaminnya bisa putus begitu Romo katanya. Menurut Romo bagaimana? Ya ini kepercayaan dan memang enggak usah ke Pangeran Tepas ya, ke siapapun tidak layak kita itu melompati nisan. Jadi nisan ini karena dianggap leluhur yang melahirkan kota kecamatan itu sangat dihormati, sehingga untuk menjaga kewibawaan beliau dibikinlah kisah itu. Dan sampai sekarang ada orang memang takut dan tidak berani mencoba daripada nanti hilang yang menjadi kebanggaannya itu. Sehingga ya sampai sekarang soal itu sekedar kalau bagi saya adalah penghormatan kepada leluhur yang harus dilakukan, di mana leluhur yang kita anggap orang tua itu harus kita hormati, jangan begijikan, janganlah kita berani sama orang tua, janganlah kita melompati orang tua. Jadi sekarang pun kehidupan sehari-hari, kalau kita berani melawan orang tua berarti kita memang melompati orang tua juga. Cuma situ diwujudkan sebagai kata-kata seperti itu. Sebetulnya itu sanepo untuk kita lakukan kepada orang tua kita.
Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.